Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilallahil masir. Para tamu undangan Allah, hari ini kita berada di hari yang ke-6 bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah, 16 Juli 2021. Khatib berwasiat kepada dirinya sendiri, kepada keluarga khatib, dan kepada kita semuanya untuk bersama-sama paling telat sejak detik ini berikhtiar sekuat tenaga meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan pastikan oleh kita semuanya bahwa siapapun tidak dikabari kapan dan di mana, karena sebab apa kita ini akan kembali kepada Allah lewat pintu kematian. Tetapi kematian itu pasti akan tiba kepada setiap gutuk sirah manusia tanpa kecuali. Bahkan ada seorang yang sedang berada di mimbar khutbah, tiba-tiba ia terjatuh, dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan ia menghembuskan nafas terakhir. Secara logika, psikologi, rasa manusia seperti kita ada kalanya. Mengapa Allah mematikan seseorang yang berwasiat takwa, dimatikan di perjalanan atau di tengah jalan, tidak menunggu sampai selesai khutbah itu sendiri? Itulah Allah Rabbul Alamin memiliki rahasia yang sangat-sangat rahasia, bahwa kematian itu pasti terjadi, agar kita senantiasa bersiap-siap kapanpun dan dimanapun. Ketika Allah menjemput kita lewat pintu kematian itu, maka kita dalam keadaan sedang berada pada keyakinan dan ketulusan keridhaan bahwa tiada Tuhan selain Allah, hingga Allah pun ridho kepada kita semuanya. Hadirin yang Allah muliakan, ayat yang tadi saya jadikan sebagai pengantar khutbah kita saat ini. Mari kita sama-sama renungkan sejenak. Tidak boleh ada yang ngantuk, apalagi tidur. Bangun semuanya, agar kita bisa menyimak sedikit saja pada waktu yang sangat singkat ini. Demikian juga bisa menyampaikan kepada orang lain yang tidak hadir di majelis ini, bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita tanpa kecuali. Dan karena banyaknya nikmat itu, Allah tidak memberikan kemampuan dan alat hingga kita bisa menghitungnya. Dan apabila ada orang mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya orang itu tidak pernah akan sampai pada akhir kumulasi nikmat itu sendiri. Saking banyaknya nikmat Allah dan saking tidak ada kemampuan kita untuk menghitungnya. Dan Allah pun memang tidak menyuruh kita menghitung nikmat, apalagi nikmat dari Allah. Jangankan nikmat dari Allah, nikmat dari orang tua, nikmat dari guru kita, nikmat dari pasangan kita, nikmat dari keluarga besar kita, nikmat dari lingkungan kita, hingga nikmat dari alam semesta tidak pernah akan terhitung. Tapi yang Allah minta adalah atas nikmat itu sendiri
hendaknya kamu sekalian bersikap. Bagaimana sikapnya? Fasalli li rabbi, salatlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita membalik sikap. Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi banyak koleha, diberi harta kekayaan, diberi pangkat dan kedudukan, ada pendukung dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita ingkar kepada Allah hingga salat pun diabaikan. Jangan sampai di antara kita semuanya gara-gara punya proyek, apapun jenis proyeknya. Apalagi saat ini kita masih berada pada satu kondisi di mana setiap umat termasuk kita diminta untuk bersama-sama mencegah percepatan persebaran COVID-19, demikian juga COVID seri yang lainnya. Bukan dengan cara tidak sholat, bukan dengan cara menutup masjid, bukan dengan cara menakut-nakuti orang, akan tetapi justru kita harus lebih dekat kepada Allah Rabbul Alamin, paling tidak dengan pelaksanaan ibadah sholat. Akan sangat terjadi kontraproduktif ketika Allah memberikan musibah, tetapi kita justru lebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saluran-saluran mujasmedi kepada Allah dihalang-halangi dengan berbagai macam alasan. Saluran takarrub kepada Allah dihalang-halangi dengan berbagai macam pertimbangan. Bagaimana bisa musibah itu akan hengkang dari tengah-tengah kita semua? Ini secara logika agama kontraproduktif. Sekali lagi, khatib ingin menegaskan, secara logika agama kontraproduktif. Jika musibah itu datang dari Allah dan Allah Maha Kuasa untuk mencegah dan membebaskan umat dari musibah itu, tiba-tiba kita lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu artinya berdoa, tetapi bukan berarti berdoa termasuk salat. Salat itu di dalamnya ada, tapi tidak setiap doa berarti salat. Jadi tidak cukup hanya sekedar berdoa, mudah-mudahan, semoga, dan mudah-mudahan, tetapi ia tidak salat. Walaupun orang itu tidak berdoa di luar salat, tetapi ia salat kepada Allah, maka di dalamnya ia sudah melakukan doa kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, sikap kita atas nikmat Allah itu berkorban. Apalagi momentum saat ini sangat tepat sekali. Sekarang tanggal 6, tinggal menunggu 4 hari lagi. Tambah lagi 3 hari, hari tasyrik, itulah kesempatan kita untuk berkorban. Tetapi berkorban jangan menunggu hanya semata-mata tibanya Idul Adha. Kapanpun dan dimanapun potensi kita, tunjukkan kepada Allah. Persaksikan, ya Allah kami punya ilmu, ya Allah kami punya kekuatan, ya Allah kami punya kekuasaan, ya Allah kami punya pangkat dan jabatan. Tunjukkan kepada Allah, wahai Allah dan wahai seluruh umat manusia, apa yang harus kami tunjukkan dalam rangka berkorban ini? Wahai masyarakat dan bangsa, apa yang bisa kami lakukan dalam rangka mencegah musibah demi musibah itu? Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ada 5M yang mesti kita pahami. Mungkin para khatib, para orator sudah memberikan penjelasan kepada kita semua dalam rangka mencegah persebaran percepatan COVID-19 dan agar kita tidak menularkan kemungkinan sesuatu kepada orang lain, dan orang lain dimungkinkan jangan sampai menularkan sesuatu kepada kita semuanya. Maka lakukan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Wahai para bapak dan para remaja, apabila kita sebagai seorang muslim, pastikan oleh kita semuanya bahwa orang yang biasa sholat, minimal sholat fardu sehari semalam 5 kali. Tadi sholat subuh, sekarang sholat Jumat, kemarin wayakil sholat duhur, nanti sebentar lagi beberapa jam lagi sholat asar, tambah lagi waktu menanti sholat maghrib, tambah lagi sholat isya, apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Maka umat Islam yang berkarakter demikian bukan semata-mata menyucikan dirinya hanya dengan cuci tangan dan air, dengan air dan sabun, tetapi kita sudah berupaya untuk menjaga kesucian diri ini dengan wudu. Bahkan para bapak yang tahu ilmunya, setiap hari Jumat mandi besar.
Dan itu Rasul menyontohkan kepada kita semuanya. Maka umat Islam yang tertib dan disiplin demikian, ia sudah memenuhi 1 dari 5 unsur dalam rangka mencegah musibah itu sendiri, yaitu bukan hanya sekedar mencuci tangan, tetapi kita berwudu, bahkan kita mandi, sehat insya Allah. Jangan sampai yang dikejar-kejar hanya target cuci tangan, tapi wudu tidak, mandi tidak, hanya cuci tangan dan cuci tangan. Ini pun kontraproduktif menurut hemat saya. Yang kedua, kita bermasker. Hari ini pun tanpa kecuali jamaah bermasker. Dulu sekian waktu yang lalu ada ibu-ibu yang bercadar dicibir, nyinyir kepada mereka. Tapi sekarang, walaupun ini bukan mengundang gelak tawa, sekarang jangankan ibu-ibu, aki-aki saja pakai masker, dan itu mendekati atau semi cadar. Sekali lagi, dulu ibu-ibu, anak-anak remaja putri kita yang bercadar dicemooh sebelum muncul informasi tentang COVID-19 ini. Tapi sekarang cadar menjadi bagian dari pelindung orang dari kemungkinan dapat intimidasi atau nyinyir dari orang yang boleh jadi mengatakan bahwa ia tidak disiplin prokes. Subhanallah. Jangan-jangan memang skenario Allah itu seperti itu. Pada saat ajaran Allah diterapkan oleh seseorang, tiba-tiba ada kekuatan tertentu, personal ataupun kolektif, yang terkesan mencemooh, mencibir. Tiba-tiba oleh Allah, sesuatu yang dicemooh itu satu waktu ia gunakan atas petunjuk lingkungan dan atas petunjuk sistem tertentu. Karena itu beristighfarlah kita semuanya. Jangan-jangan kita bagian yang ada di dalamnya ikut mencibir orang-orang yang bercadar. Sekali lagi, sekarang jangankan ibu-ibu, anak remaja, aki-aki saja itu bercadar. Masya Allah. Ketiga, mari kita sama-sama jaga jarak. Apakah dalam melerai musibah itu cukup jaga jarak? Hanya jaga jarak 1 meter, 2 meter, tidak bersentuhan dengan orang. Apakah itu yang dimaksud dengan upaya mencegah musibah? Tidak cukup. Apalagi ada suudzon kepada orang. Tapi mari kita sama-sama jaga jarak antara diri kita dengan kejahatan. Untuk apa kita jaga jarak? Tetapi kita kompromi dalam kejahatan, menyepakati kezaliman, mengintimidasi orang. Apakah cukup melerai musibah dan kutukan Allah hanya dengan jaga jarak? Tetapi kemaksiatan terus-menerus diikuti. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dengan bahasa Sunda mungkin tong capek teuing. Dengan bahasa yang lain, jangan abring-abringan terus. Tetapi ingat juga, yang dimaksud dengan mengurangi mobilitas, jika kita satu waktu sampai telat sholat gara-gara main, gara-gara tamasya, mari kita sama-sama lerai musibah Allah Rabbul Alamin itu dengan cara tidak berangkat kemanapun juga yang di dalamnya ada kemaksiatan. Walaupun seorang diri, walaupun jaraknya hanya 2 meter, apalagi sampai menguras berbagai macam potensi harta, tenaga dan waktu hingga meninggalkan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah mobilitas yang mesti bukan hanya sekedar dikurangi tapi harus ditinggalkan. Tetapi orang menuju masjid, jangan sampai mereka ditakut-takuti, apalagi disiplin prokes, disiplin menjaga kesehatan, berbaju berbusana yang baik, yang bersih dan sejenisnya. Tidak bisa harfiah, harus ada upaya kontekstualisasi hingga kita paham. Kemudian yang kelima, dalam rangka mencegah persebaran percepatan C19 dan CC seri yang lainnya itu dengan cara meninggalkan kerumunan. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan kerumunan itu? Saya sering mengatakan, jangan sampai orang sholat berjamaah disebut berkerumun. Orang sholat berjamaah itu tertibnya bukan main. Apalagi sekarang ditambah harus jaga jarak.
Jangan sekali-kali menyamakan orang salat berjamaah disebut kerumunan. Yang dilarang oleh agama itu orang berkumpul, berkerumun 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Di dalamnya ada upaya kesepakatan jahat, mengintimidasi agama Allah, menghalang-halangi orang dari agama Allah, menangkap orang dengan semena-mena, mengintimidasi dan membui orang dengan sesuka hati. Itu orang bagaikan ataupun gambaran berkerumun dalam kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya, satu di antara penyebab terjadinya kerusakan, kebinasaan dan kehancuran, baik itu personal, kolektif, hingga bangsa dan negara, apabila hukum tidak ditegakkan secara proporsional ataupun adil. Apabila ketentuan hanya berlaku bagi A, tidak berlaku bagi B, berlaku di tempat A, tidak berlaku di tempat B. Ingat, hati-hati, apalagi atas nama konsensus dan kesepakatan yang tidak adil. Rasul mengatakan jauh-jauh waktu, apabila terjadi ketidakadilan, maka tunggulah kehancuran, kebinasaan. Sampai detik ini, memori umat Islam dan memori dunia dipenuhi dengan ketidakadilan di beberapa tempat tertentu, tanpa henti dan tidak dicabut ketidakadilannya itu. Orang melakukan pelanggaran yang sama, akan tetapi konsekuensinya tidak sama. Apabila 2:3 rada mending, ini mah tidak. Yang satu diberi hukuman 4 tahun, yang satu dan yang lain jangankan 4 tahun, diperiksa pun tidak. Hati-hati. Apalagi ketidakadilan itu dialamatkan kepada orang-orang yang di dalam jiwa dan raganya ada amanah Al-Quran yang masih ditegakkan. Tidak boleh meramal kita semuanya, tapi apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti terjadi. Allahu Akbar. Jamaah yang Allah muliakan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dimanapun kita berada. Masjid yang Allah ciptakan, yang dibangun oleh kita semuanya ini, Allah mengatakan tidak mungkin akan bisa dimakmurkan oleh orang-orang yang musyrik. Masjid yang dibangun oleh orang-orang bertakwa atas perintah Allah tidak mungkin akan bisa disemarakan oleh orang-orang musyrik. Tetapi masjid dan musola hanya akan bisa dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, yang beriman kepada hari kiamat, dan orang-orang yang selalu menegakkan sholat, orang-orang yang ikhlas menunaikan zakat, berkorban harta, infak dan sejenisnya. Termasuk yang hanya bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah ada di dalam jiwa dan raganya terbersit rasa takut dan sedih, kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya, jamaah di tempat ini dan saudara-saudara kita di tempat yang lain, dimanapun mereka berada dan kapanpun, bagaimanapun kondisinya, termasuk pemakmur masjid Allah atas nama ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika demikian, insya Allah jaminan Allah Rabbul Alamin akan tiba kepada siapapun yang di dalamnya ada ikhtiar untuk sama-sama menegakkan agama Allah Rabbul Alamin sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna syani'aka huwal abtar. Jamaah yang Allah muliakan, Allah mengingatkan kita semuanya
siapa orang yang membenci ajaran Allah, termasuk para nabi Allah, di dalamnya ada penerus dakwah kinerja kenabian para nabi dan kinerja para Rasulullah, yaitu para alim ulama dan para penerus. Ketika siapapun yang membenci mereka, pastikan kata Allah, mereka akan binasa. Inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang membenci mereka yang tadi, termasuk para pengikutnya, pastikan Allah berfirman, mereka akan binasa. Tetapi ingat pula, atas kerahmanan dan kariman Allah Rabbul Alamin, kecuali orang-orang yang bertobat. Setelah bertobat, beriman, beramal saleh, dan terus-menerus beramal saleh, juga tidak mengulangi kejahatan sebagaimana yang disebutkan tadi. Oleh karena itu pula, maka berhati-hatilah siapapun juga, jangan sekali-kali berupaya membuka celah cibiran kepada Allah dan Rasulnya, membuka celah dan pori-pori cemoohan kepada para generasi Rasul Allah, termasuk kepada orang-orang beriman, baik umat iman atau beriman yang berkelas, sampai umat yang beriman di akar rumput yang tidak punya pangkat dan jabatan. Karena nanti di dalamnya ada peran Allah yang akan ditunjukkan langsung ataupun tidak langsung. Kecuali sekali lagi orang-orang yang bertobat, yang merasa dirinya bersalah atas nama dirinya atau karena terpaksa oleh orang lain. Orang-orang bertobat tetap ada pada jaminan ampunan Allah Rabbul Alamin. Semoga kita semuanya senantiasa dan selamanya dikawal, dibersamai oleh Allah Rabbul Alamin, yang di dalamnya ada rahmat, ada ampunan dan ridhonya. Kita juga diberi dan dikaruniai kesehatan zahir dan batin oleh Allah Rabbul Alamin. Musibah yang menimpa kita, saudara-saudara kita, lingkungan, keluarga dan masyarakat bangsa kita, termasuk muslimin dan muslimat dimanapun berada di seluruh dunia, semoga segera ya Allah Engkau menurunkan peran utamanya untuk mengambil alih, bahwa semua ini hanya Engkau yang maha kuasa, kami maha lemah dan sangat tidak kuasa, tetapi Engkau pula sudah memberikan potensi kepada kami agar kami terus menerus berusaha. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang menang selama kita tidak berputus asa, tidak bersedih, tidak patah hati, dan tidak mundur ke belakang, tetapi terus menerus maju atas nama perintah Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi, kita akan menjadi bangsa dan pribadi, kolektif dan lingkungan yang menang atas petunjuk Allah Rabbul Alamin, selama di dalamnya tidak ada pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para kekasih Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.